Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di hari ke-29 Ramadan. Itu artinya kita sudah berada di penghujung Ramadan. Insya Allah tinggal penyempurnaan genap 30 hari Ramadan kita esok, dan setelah itu kita akan berjumpa dengan Idul Fitri atau kembali kepada kefitrahan. Semoga amal-amal ibadah kita dari sejak awal Ramadan hingga akhir adalah amal-amal yang menjadikan diri kita bersama menjadi fitrah atau suci atau bersih, tak ada noda sedikit pun, laksana bayi yang baru dilahirkan. Saudaraku, mari di penghujung Ramadan ini kita terus renungkan dan terus kita bermuhasabah akan diri ini. Sejatinya kita tentang diri kita, tentang kehidupan kita, tentang amal-amal kita, tentang kita yang akan menghadap ilahi Rabbi kapanpun, dimanapun, sudah menjadi hak dan ketentuan Allah. Bahkan banyak di antara kita, keluarga kita, atau orang tua kita, atau siapapun di antara kita, banyak yang sudah mendahului kita. Karenanya menyadarkan kepada kita bersama, kembali kepada fitrah sejatinya adalah kembali kepada Allah. Karenanya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, di penghujung Ramadan ini temukan kesadaran ruhani, kesadaran aku bersama Dia, Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Terlahir kita ke dunia saja tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita lahir semuanya dengan tangisan, karena kita papa, karena kita miskin, karena kita sejatinya tidak memiliki apa-apa. Dan kita akan kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada Allah, tidak punya apa-apa, hanya kain kafan putih bersih yang menemani kita bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karenanya hari-hari kita di Ramadan ini dan di penghujung Ramadan ini terus mengoptimalkan kekuatan indahnya berbagi untuk memahami diri, hakikat kita sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Puncak spiritual sedekah adalah apabila kita sudah merasa bahwa segala yang kita miliki tak ada bandingannya dengan samudra kasih sayang Allah yang tak bertepi. Dengan begitu, kita tidak akan pernah ragu bahwa kekayaan Allah yang melimpah akan terus tercurah jika kita selalu bersamanya. Dalam liputan anugerah dan kasih sayang Allah inilah para nabi hidup. Mereka tidak pernah kekurangan rezeki. Mereka pun tidak pernah berzakat karena mereka tak pernah menyimpan harta. Karena harta mereka terus mengalir laksana air kepada kaum fakir yang membutuhkannya. Karena sepercik
sifat ilahi. Misalnya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Ketika ditanya oleh Nabi, apalagi yang tersisa untukmu hai Abu Bakar? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya untukku. Dilihat dari sudut pandang fikih, kita tidak dianjurkan memberikan seluruh harta untuk jalan Allah, kecuali jika kita punya usaha dan dapat bersabar serta tawakal kepada Allah sepanjang hidup kita. Namun kita harus melihat tindakan Abu Bakar dari luar perspektif fikih. Ia yakin sepenuhnya bahwa samudra kasih Allah tidak pernah kering. Airnya terus akan mengalir kepada orang-orang yang membuka pintu hati untuknya. Apalagi kalau ia berenang dalam samudra kasihnya. Rizki dari Allah, harta dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan rizki terbesar adalah tubuh ini. Dengan nafas kesadaran, dengan ruh yang ada, dan hakikatnya semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari spirit fitrah adalah kesucian dan berbagi. Maksimalkan kekuatan ini, dan batas akhir kekuatan waktu yang sangat ijabah adalah sampai menjelang kita sholat Idul Fitri. Yang terbaik, lakukan malamnya yang terakhir, berbagi, terlebih zakat pribadi kita masing-masing, infak, sedekah, atau pemberian apapun untuk membahagiakan saudara-saudara kita. Ingat, berbagi, maka kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang akan mendorong hidup dan kehidupan kita lebih baik. Allah akan membagi rizkinya untuk kita. Tidak akan pernah ada orang yang miskin karena berbagi. Karenanya, wujudkan impian mereka, para mustahik, orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita optimalkan kekuatan ini dan yakini bahwa apa yang kita belanjakan di jalan Allah untuk mereka orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, insya Allah Allah akan melipat gandakan harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkapi malam-malam harinya di penghujung Ramadan, yakni malam Idul Fitri, dengan takbir kita kepada Allah, dengan kalimat yang begitu indah dan menggetarkan hati. Laksana kita akan berjumpa dengan Allah, laksana kita sedang berada di Baitullah, laksana kita akan bertawaf di rumah Allah dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir ini pada malam Idul Fitri nanti, mari kita gelorakan dari dalam hati yang paling dalam, karena Dialah Allah yang maha besar, yang telah menggerakkan segala sesuatunya untuk kita. Nikmat Allah itu begitu banyak untuk kita. Kita hanya bertakbir pertanda syukur nikmat kepada Allah. Kita hanya bertakbir pertanda kecilnya kita di mata Allah. Karenanya bersyukurlah atas kehidupan ini. Mari kita syukuri dengan berbagi, dan mari kita jadikan harta kita bersih,
dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Zakat membersihkan harta kita dari sesuatu yang kotor. Zakat dapat memberikan ketenangan kepada batin kita. Zakat akan mensucikan lahir dan batin kita bersama. Semoga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan spirit Ramadan di tahun ini demikian baik, demikian terasa spiritnya, demikian terasa indahnya Ramadan. Hari-hari kita terus dengan berilmu, hari-hari kita terus dengan bermuhasabah, hari-hari kita terus dengan membaca diri, hari-hari kita terus dengan membaca Al-Quran, hari-hari kita terus dengan mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Dan kini saatnya kita berbagi kebahagiaan, dan bahagialah sejatinya orang-orang yang berjumpa dengan Allah di Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin sempurna amal-amal kita, dan semoga saling maaf-memaafkan di antara kita menjadi bagian dari kesempurnaan amal. Karenanya, secara pribadi, saya memohon maaf lahir dan batin seandainya selama Ramadan ini mendampingi saudara-saudara, sahabat-sahabatku, ada khilaf, salah, dan tutur kata yang kurang berkenan, ada janji yang belum terpenuhi, ada kalimat atau kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan, atau apapun. Itulah sejatinya pribadi saya yang begitu banyak khilaf, salah, dan dosa. Karenanya hamba yang dhaif ini memohonkan maaf, memintakan maaf kepada saudara-saudaraku. Maafkanlah, ikhlaskanlah, dan insya Allah dari dalam hati yang paling dalam, saya Al-Fakir Ade Badri, insya Allah ikhlas dan ridho atas apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk sahabat-sahabat sekalian, kita saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga ada hikmah dan manfaat, dan semoga Allah membalas amal ibadah kita dengan balasan yang begitu sempurna, yakni kenikmatan hidup, bahagia dunia, dan bahagia akhirat. Dan semoga Ramadan ini menitipkan bekal takwa kita kepada Allah. Setelah ini, hari-hari esok di 11 bulan berikutnya, kekuatan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat, menjadi lebih optimis, menjadi lebih indah. Laksana 1000 bulan khairum min alfi syahr. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mempertemukan kita dalam Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.